Sehingga dalam pemberian hukuman pun kita di sini dalam pembinaan dan pemberian hukuman itu kita melibatkan banyak pihak ya. Ada namanya wali asuh ya, yang membina satu guru itu kurang lebih 8 sampai 10 anak. Yeah. Nah, untuk yang anak-anak khusus itu kadang-kadang cuma hanya 1 guru ya. Nah, kita dalam pembinaannya. Kemudian juga ada wali kelas, ada juga tim pencegahan dan penanganan kekerasan, dan juga ada tim Komdis. Nah, dan juga nanti dibahas juga tentunya oleh para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah serta direktur. Karena kalau di ICMS ini penggunaan HP itu hanya waktu tertentu ya, waktu hari Sabtu dan Minggu, itu pun dikontrol oleh pembina asrama. Ya, itu pun HP asrama ya. Itu pun HP asrama ya. Jadi dikontrol di situ. Sedangkan menggunakan laptop itu dikontrol oleh walasnya ya, wali kelas, sehingga pemakaian laptop itu harus seizin walas dan juga seizin guru mapel yang bersangkutan. Dan semua itu juga dikontrol dengan CCTV. Jadi kita punya CCTV mengontrol setiap ruangan, setiap kelas, setiap selasar ya, sehingga termasuk juga kita bisa mengecek jam berapa ini dia makainya ya, dan di waktu jam belajar atau tidak. Kemudian ada yang mengawasi atau tidak. Terus-terusan kita pantau sehingga sekali lagi kita tidak hanya ingin dia pintar masuk universitas tertentu, tetapi dia menjadi tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai makna. Kemudian kita berharap dengan semua ini akan membentuk manusia yang utuh di ICMS ini, sehingga juga diharapkan dia 100% lulus di ICMS dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi PTN ya. Kemudian juga berbasis nilai-nilai yang baik ya untuk mereka, disiplin yang baik, akhlak yang baik, proses pembentukan karakter yang baik di ICMS ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang BKM Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada tamu spesial nih. Ini Direktur Insan Cendekia Magnet School. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Husein. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Valdo. Ya, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Damang. Ya, jadi Pak Husein ini selaku Kepala Direktur ya Pak, Direktur Utama Insan Cendekia Magnet School. Jadi yang mengepalai seluruh jajaran di sini Pak ya, manajemen yang ada di sini. Ya. Nah, tentunya pada podcast kali ini kita akan lebih banyak mengenal nih Pak bentuk kepemimpinan sih, karena kan kita yang namanya sekolah itu juga dididik masalah leadership nih ya Pak ya. Di sini mungkin akan kita petik nih ilmu dari Pak Husein mengenai kepemimpinan itu sendiri, dan terkhusus di sini buat orang tua mungkin Pak ya yang nonton podcast kita yang sedang memperhatikan sekolah kami Pak, sekolah kita nih Pak ya, biar mereka tahu nih bagaimana sih setiap kebijakan yang kita ambil di sini gitu Pak, dan setiap keputusan yang kita ambil di sini itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita sudah bersama Pak Husein, maka daripada itu saya lebih untuk pertama nih Pak, saya mau tahu nih Pak mengenai kepemimpinan dalam ruang lingkup boarding school nih Pak. Ini yang pertama kali ya Pak ya? Iya. Pertama kali memimpin boarding school ya Pak ya? Betul. Nah, selama proses kepemimpinan Bapak nih Pak, selama perjalanan kepemimpinan Bapak, keputusan apa Pak yang paling berat Pak selama Bapak menjabat sebagai Direktur Utama Insan Cendekia Magnet School Pak? Ya, baik Kang Valdo. Makasih. Sebetulnya dalam mengelola dunia pendidikan ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan daripada pendidikan ini ya. Tujuan pendidikan ini adalah how to make a living. Bagaimana siswa-siswa kita nanti bisa hidup
melanjutkan pendidikannya ya dan kehidupannya. Berkuliah, bekerja begitu. Dan selanjutnya yang kedua adalah tujuan dari pendidikan adalah bagaimana how to lead meaningful life ya. Bagaimana memaknai hidup ya. Jadi hidup itu tidak hanya lulus, menikah gitu sudah, tapi mungkin ada bermakna ya, bermakna untuk dirinya sendiri, bermakna untuk keluarga, bermakna juga untuk lingkungan, untuk negara, untuk agama. Yang terakhir adalah bagaimana how enable life ya. Nah, jadi bagaimana hidup itu mempunyai mempunyai hal yang memuliakan kehidupan ya, memuliakan kehidupannya. Jadi memuliakan kehidupan ini kan akhirnya hidup itu kita kan beragama gitu ya, sehingga kita di sini memerlukan bagaimana hidup ini bermakna di dunia dan di akhirat ya. Dalam pemanfaatannya. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari 3 tujuan itu berarti ada masalah pertama adalah masalah kecerdasan, ya, kemudian yang kedua adalah masalah karakter, yang ketiga adalah masalah imtak ya, iman dan takwanya. Ya. Nah, di boarding school ini memang agak sedikit luar biasa. Luar biasanya yaitu dengan adanya boarding school ya. Boarding school ini lebih membina ke karakter dan juga ke imtak. Nah, permasalahannya sebetulnya kalau kita lihat kondisi sekarang ini, kondisi pendidikan di kita memang masalah akademis juga bermasalah, tapi yang terlebih adalah masalah ke karakter ya, ke moral. Sehingga masalah yang paling berat adalah bagaimana menegakkan dua hal ini ya, terutama dalam segi imtak ya, moral. Nah, sehingga di dalam pengambilan keputusan yang berat, diantaranya adalah kita harus bisa menegakkan aturan. Aturan-aturan yang ada di CMS ini yang sudah kita buat, ini kita harus tegakkan. Nah, menegakkan aturan ini bukan sesuatu yang mudah karena kita di sini tidak hanya melihat salah dan tidak gitu ya dalam sesuatu hal, tetapi bagaimana adalah kita mendidik, membina anak didik kita agar bisa berubah menjadi lebih baik ya. Harapannya seperti itu. Sehingga dalam pemberian hukuman pun kita di sini dalam pembinaan dan pemberian hukuman itu kita melibatkan banyak pihak ya. Ada namanya wali asuh ya yang membina satu guru itu kurang lebih 8 sampai 10 anak. Ya. Nah, untuk yang anak-anak khusus itu kadang-kadang cuma hanya 1 guru ya. Nah, kita dalam pembinaannya. Kemudian juga ada wali kelas, ada juga tim pencegahan dan penanganan kekerasan, dan juga ada tim Komdis. Nah, dan juga nanti dibahas juga tentunya oleh para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah serta direktur. Jadi artinya pengambilan keputusan ini menjadi keputusan bersama ya, walaupun mungkin harus ditegakkan ya. Ya. Karena tadi dari siswa di kita juga ada yang aturan ditegakkan, tapi mungkin kondisi mental anak-anaknya masih dalam taraf pembinaan lah, pengembangan. Nah itu mungkin. Ya, berarti bisa dibilang sistem di dalam pendidikan kita itu cukup berlapis ya Pak ya untuk penegakan hukuman itu ya. Ya, jadi betul. Bukan hanya langsung sama dieksekusi sama tapi ada tahap-tahapnya. Sehingga aturan itu ya tadi ya bukan milik satu orang gitu ya yang harus menegakkan, tapi milik bersama gitu yang harus menegakkannya. Nah Pak, di dalam menyeimbangkan nih Pak, kita kan bicara soal ada disiplin di sini kan Pak ya tadi ya, kan Bapak sempat singgung itu masalah disiplin. Tapi ada juga Pak bicara soal empati Pak. Nah, ya kan. Nah, ketika aturan dibenturkan nih Pak antara disiplin dan empati nih Pak. Ya. Ini
bagaimana Pak pertimbangan terhadap kebijakan itu? Ya mungkin ada beberapa siswa kita yang 1 kali 2 kali peraturannya tidak diindahkan gitu Pak. Namun ya karena ada rasa empati tadi gitu kan, bentuk kedisiplinannya itu bagaimana Pak? Ya, baik. Kita di sini memang sudah ada aturan. Aturan-aturan itu tentunya harus ditegakkan. Salah satunya dengan disiplin ya. Iya. Jadi pendekatan kami adalah disiplin edukatif humanis. Artinya aturan ditegakkan secara konsisten karena itu bagian daripada pembentukan karakter. Namun pendekatannya tetap memanusiakan dan mendidik ya. Iya. Ya. Sehingga saat terjadi pelanggaran, kami tidak hanya bertanya apa yang salah, tetapi juga mengapa itu terjadi. Nah, mengapa itu terjadi? Tentunya kita harus memperbaiki hal-hal mengapa itu terjadi. Apakah itu masalahnya ada di sekolah, ataupun juga permasalahannya ada di keluarga. Karena setelah kita dalami itu juga ada beberapa permasalahan itu karena kurangnya kedekatan anak dengan orang tuanya, sehingga dia melakukan beberapa hal yang kurang baik. Jadi kami betul-betul harus memahami kondisi psikologis dan sosial siswa, karena di kami itu kan ada guru BK ya, bimbingan dan konseling. Nah guru BK ini nanti yang membina mereka, memberikan pembinaan-pembinaan agar secara mendidik ya, jadi bukan menghukum gitu ya. Nah tentunya nanti terus dibina berkali-kali, nah sehingga pada akhirnya kalau memangnya harus pengambilan keputusan tadi dilakukan secara bersama ya, semua pihak. Ya berarti bisa dikatakan teman-teman ya di Insan Cendekia Magnet School ini untuk menerapkan hukuman ya, untuk menegakkan hukuman gitu ya, kedisiplinan gitu ya, menegakkan kedisiplinan di sini tuh bukan hanya sekedar memberikan hukuman aja langsung, tapi di track lagi gitu, dicari lagi asal mulanya, latar belakangnya seperti apa sehingga tidak terjadi kesalahan berulang dan minim kesalahan berulang itu terjadi gitu ya Pak ya. Nah dalam memimpin boarding school ini kan Pak, sebagai seorang pemimpin itu kan kita kan tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak ya Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk bisa tetap berada dalam kepemimpinan yang sehat itu Pak? Ya baik, baik untuk menghadapi keinginan agar semua pihak itu bisa terpenuhi, tentunya itu tidak bisa dilakukan ya, karena penegakan aturan itu harus dilaksanakan dengan baik ya. Karena kalau aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik, artinya bisa harus kita memenuhi semua keinginan semua pihak, itu nanti aturan jadi hancur ya. Dan budaya yang kita mau kembangkan, tujuan yang kita mau kembangkan melalui visi misi kita, tentunya tidak akan tercapai. Jadi mau tidak mau di sini kita harus melakukan beberapa pendekatan gitu ya. Baik jadi pembinaan dulu, pembinaan melibatkan semua unsur, semua potensi ya. Setelah dibina semuanya berperan. Nah, kemudian masih juga. Nah, itu mungkin terakhir kita melakukan larinya nanti ke komisi disiplin ya. Nah, komisi disiplin nanti dan komisi disiplin pun akan melihat permasalahannya, dan komisi disiplin pun tetap dalam konteks untuk membina. Membina, kemudian juga dikonsulkan kepada yang terkait ya, termasuk dengan BK, jika perlu mungkin juga dengan psikolog. Setelah mungkin nanti ada suatu keputusannya bersama, nah baru mungkin dilakukan suatu tindakan. Oke, baik Pak. Nah, selama kita berusaha untuk menegakkan kedisiplinan kepada siswa-siswa kita nih Pak ya, tantangan terbesar itu bagi para siswa itu Pak lebih datangnya itu kepada sistem akademiknya kah, atau faktor psikologisnya mereka kah, atau sosial di keluarganya Pak yang membuat mereka itu sulit untuk mengikuti kedisiplinan di sini misalnya. Itu datangnya banyak dari mana Pak biasanya? Baik, kalau kita pahami dari kondisi anak-anak ya, kalau anak-anaknya misalnya dalam kondisi normal aja itu ya,
sebetulnya mereka bukan lagi masalah akademik ya. Jadi kalau akademik itu kalau diput, diajarin, dikembangin, terus itu relatif lebih mudah untuk mendidiknya. Tetapi kalau sudah masalah psikologis dan sosial itu ternyata agak sulit gitu ya. Jadi memang perlu ada treatment. Jadi memang ini ada masalah mental ya. Misalnya ada anak-anak tuh kadang-kadang yang mudah cemas ya, takut gagal ya, kemudian juga kehilangan makna belajar ya, kemudian masalah-masalah lainnya. Jadi anak-anak itu memang betul-betul apalagi dengan ada masalah teknologi sekarang, nah ini juga perlu juga diatasi sehingga anak-anak itu perlu terus dibina agar dia masalahnya bisa teratasi, terutama masalah non akademis tadi. Nah ternyata setelah kita lihat di kita yang agak berat itu justru membina masalah yang non akademisnya ini, karena memang harus berlapis-lapis membinanya dan juga harus semua pihak, termasuk juga keterlibatan orang tua ini sangat penting. Iya, ya. Jadi bukan hanya sistem sekolah yang baik, tapi betul. peran orang tua di rumah pun ketika pulang pun harus mendukung apa yang sudah dilatih di sekolah gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada beberapa kasus anak itu mungkin kurang kasih sayang mungkin ya. Nah, itu karena itu pengakuan dari anaknya juga bahwa begini. Nah, sehingga kami juga berharap dari orang tua mungkin lebih perhatian terhadap anaknya gitu ya. Misalnya kalau anaknya kenapa itu terus digali dan juga mau nggak mau itu harus dicarikan jalan keluarnya. Sampai dengan misalnya kalau itu masalah sakit fisik ya harus disembuhkan ataupun masalah psikis ya mau nggak mau harus disembuhkan gitu. Iya, betul. Dicari jalan keluarnya. Karena kalau tidak ya tambah lama berkembang dan tentunya efeknya akan semakin berat. Nah, mudah-mudahan dengan kita cepat menangkap ada permasalahan apa, kita obatin, kita selesaikan, dia akan mudah-mudahan lebih nyaman lagi. Iya. Ya. Permasalahan sekarang itu Pak, mungkin berbeda dari generasi dulu kali Pak ya. Kalau dulu tuh kayaknya nggak ada istilah anak-anak yang mental illness atau apa sih, lemah mental Pak bahasanya sekarang tuh kan, apa yang terpengaruh mentalnya dan segala. Nah itu menurut Bapak itu memang generasi sekarang yang punya kecenderungan soal mental yang yang bermasalah atau itu justru sebagai tantangan nih Pak buat sekolah Pak? Iya, kalau kita lihat kan sekarang anak di kita kan ada generasi Z ya, di tahun 2009-an lahirnya ya. Kemudian juga ada generasi Alpha itu di tahun 2012 sampai tahun 2014 kelahirannya. Kalau generasi Z itu adalah transformasi dari analog ke digital. Kemudian yang alfa adalah digital. Jadi kalau melihat sebetulnya kita melihat di sini kita kurang setuju ya kalau disebut anak sekarang itu disebut lemah ya. Karena hidup di zaman yang jauh lebih berat ya sekarang ini. Tekanan mereka itu bukan fisik ya, tetapi juga mental dan psikologis ya. Sehingga kita di sini banyak anak-anak itu melihat membandingkan ya kemudian juga mencari validasi terhadap hal-hal dengan instan ya. Jadi mungkin itu yang kita harus benahilah dari mereka itu. Ya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung masalah tekanan digital nih Pak. Kalau kita bicara soal peran boarding school Pak, khususnya kita sendiri nih Pak. Ini bagaimana nih Pak supaya kita tuh bisa membantu siswa kita ini kan lagi masa-masa berkembang nih mereka nih Pak ya. Agar bisa menghadapi tantangan tekanan digital, sosial media dan ekspektasi lingkungan yang tadi yang nggak bisa terbendung itu Pak. Ya, kalau kita lihat sekarang kan alhamdulillah kalau di boarding school ini kita itu tidak boleh membawa HP ya anak-anaknya. Iya betul. Nah sehingga di sini terkontrol ya, relatif lebih aman. Kemudian juga aman dan terkontrol. Karena kalau di ICMS ini penggunaan HP itu hanya waktu tertentu ya, waktu hari Sabtu dan Minggu itu pun dikontrol oleh pembina asrama. Ya itu pun HP asrama ya. Itu pun HP asrama ya, jadi dikontrol di situ. Sedangkan menggunakan laptop itu dikontrol oleh walasnya ya, wali kelas.
sehingga pemakaian laptop itu harus seizin walas dan juga seizin guru mapel yang bersangkutan. Dan semua itu juga dikontrol dengan CCTV. Jadi kita punya CCTV mengontrol setiap ruangan, setiap kelas, setiap selasar ya, sehingga termasuk juga kita bisa mengecek jam berapa ini dia makainya ya, dan di waktu jam belajar atau tidak. Kemudian ada yang mengawasi atau tidak. Terus-terusan kita pantau. Nah, karena kita juga mengkhawatirkan dari penggunaan gadget itu ternyata juga ada yang menggunakannya kekhawatirannya itu tidak pada tempatnya gitu ya. Karena dengan Facebook dia bisa, dengan WA dan lain sebagainya, dia bisa bertukar foto, bertukar informasi yang mungkin yang perlu kita jaga ya. Jadi kita pun guru-guru ini juga bertugas juga untuk mengecek dia itu berselancar kemana saja, ya berselancar kemana saja. Dan alhamdulillah di ICMS itu ada lab bahasa Inggris, ya lab bahasa. Nah lab bahasa ini penggunaan komputernya itu dengan media tadi Facebook segala macam itu betul-betul bisa dikontrol dari pihak guru ya. Pihak gurunya bisa ngontrol yang ada di kelasnya. Jadi misalnya nanti si laptop 1 ini menggunakan apa, laptop 2 menggunakan apa, bisa dikontrol di lab kita, lab bahasa ini juga salah satu untuk mengontrol. Nah, dan dengan adanya lab bahasa ini, ke depan juga kita diharapkan program bahasa Inggris di ICMS ini lebih meningkat ya. Karena kita sudah ada lab yang modern, sudah ada native speaker yang baik, kemudian juga kita sedang terus mengembangkan program public speaking dan juga program TOEFL. Jadi nanti kita mencoba lulusan di ICMS ini TOEFL-nya mudah-mudahan bisa mencapai 500. Ya, sehingga kita terus nanti tiap 3 bulan sekali kita lakukan tes terhadap anak-anak dan juga kita berikan treatment sesuai dengan tingkatannya. Demikian kan. Oke, baik Pak. Berarti kan yang namanya mendidik anak tuh ya Pak ya, anak di kita nih Pak ya, itu tidak bisa serta-merta memang hanya kitanya aja nih Pak, kita udah punya sistem yang bagus tadi yang Bapak katakan, kita sudah punya program, kita punya langkah-langkah konkret gitu kan. Tapi akan sia-sia tadi ya Pak ya, kalau misalnya itu tidak ada peran dari orang tua di rumah. Nah kalau kita bisa petakan nih Pak ya, kita bagi nih Pak, untuk mendidik anak nih Pak, itu bagaimana Pak antara sekolah dan orang tua di rumah Pak? Ya baik, memang antara orang tua dengan sekolah itu suatu yang sangat dibutuhkan oleh siswa ya. Jadi kalau kita lihat mau nggak mau nih orang tua ini yang mempunyai anaknya walaupun jauh tetap harus mendidik atau mencintai anaknya dengan cinta gitu ya. Dengan cinta, kasih sayang, perhatian. Karena itu ternyata sangat dibutuhkan ya. Terutama setelah kita gali dari beberapa kasus anak, oh saya tuh begini dengan orang tua, oh saya tuh begini dengan orang tua ya. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan sekolah sendiri ini harus mendidik dengan sistem ya, sistem dengan SOP yang jelas ya. Namanya rule clarity ya untuk pembagian ini. Dan pembagian ini harus jelas, jangan sampai tertukar-tukar gitu, karena nanti akan membingungkan bagi siswa. Jadi sekolah di sini harus bertanggung jawab penuh ya. Bagaimana caranya terhadap sistemnya, disiplinnya, akademik, dan juga pembinaan karakter di sekolah dan di asrama. Itu menjadi tanggung jawabnya sekolah ya. Dan selanjutnya ini orang tua ini diharapkan berperan ini dalam penguatan nilai ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keluarga, dukungan emosional ya terus dibina, kemudian juga dengan teladan ya di rumah. Nah, jadi ini juga misalnya
anak nggak boleh berbuat A, tapi orang tuanya berbuat A gitu kan. Nah Iya. itu juga mungkin perlu juga di disosialisasikan ya Iya. dengan komunikasi yang baik lah gitu ya. Karena misalnya orang tuanya ngerokok, anaknya ya mau ngerokok dong. Iya. Orangnya nge-vape, anaknya juga nge-vape gitu ya. Nah dan lain sebagainya lah. Jadi ataupun tadi dengan rasa kurang diperhatikan, salah satunya dia mungkin berbuat dengan hal-hal yang kurang baik ya. Salah juga nggak sih Pak kalau misalnya misalnya nih Pak ada orang tua yang sebegitu sayangnya nih Pak, ini sebenarnya dia sangat sayang Pak sama orang tua, sama anaknya dia. Nah ketika anaknya pulang dari boarding, justru malah di rumah itu seolah seperti raja Pak. Kalau saya dulu Pak, ini saya sedikit cerita Pak, saya dulu tuh pernah Pak pulang dari pesantren tuh sampai rumah itu apa aja dibolehin sama orang tua. Nah tapi tetap ya sholat berjamaah segala macam itu mah wajib. Cuman maksudnya kalau misalnya ada orang tua yang justru ketika anaknya pulang ke rumah tuh dilayani bak raja yang boleh ngapain aja misalnya, boleh ya udah deh mau main game mau apa segala macam sebagai bentuk kan selama di boarding kan nggak pernah dan sebagai ada alibi seperti itu Pak misalnya Pak. Itu salahkah seperti itu atau boleh cuman ada dalam pantauan Pak? Biar tetap berlanjut nih Pak. Kan kita udah capek-capek nih Pak melatih mereka di sini, membiasakan mereka seperti apa gitu kan. Tapi sampai di rumah ketika dibebaskan juga kan apakah akan jadi sia-sia Pak nantinya Pak yang kita udah capek-capek lakukan di sini gitu Pak. Iya. Jadi satu kata mungkin kita harus konsisten ya antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Jadi namanya konsistensi of authority. Nah, jadi di sini di CMS sistem pendidikan dan disiplin dijalankan ya berdasarkan tata tertib dan visi misi dari pembinaan karakter, IPTEK segala macam. Nah, karena itu dukungan orang tua sangat penting ya dalam banyak bentuk. Misalnya ketika sekolah menegakkan disiplin, orang tua sebaiknya mendukung ya. Jangan misalnya dia ditegakkan disiplin misalnya diberikan hukuman. Hukuman juga pasti kan hukuman terukur ya. Nggak mungkin hukuman tidak terukur. Oh, jangan dong dikasih hukuman itu gitu kan misalnya. Bahkan suruh ngebersihin toilet misalnya. Jangan dong anak saya dibersihin toilet. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Itu kan untuk dia melihat bagaimana membersihkan kita. Nah, tapi tetap itu kita akan lakukan ya kalau memang sesuai dengan hukumannya. Jadi kita coba konsisten lah ya. Jadi tujuannya bukan kita ingin bahwa pekerjaan dari orang bagian kebersihan dikerjakan oleh siswa. Jadi memang kalau siswanya yang bermasalah, setelah dirembukan diberikan hukuman itu, misalnya harus membangunkan teman-temannya. Nah itu kan hukumannya sebenarnya terukur gitu. Jadi bertahap lah banyak hukumannya. Nah jadi sebaiknya orang tua itu penuh mendukung. Karena tadi dia nanti karakternya dia berubah. Ya. Ketika anak ditegur, orang tua ya sebetulnya tidak boleh langsung membela gitu ya. Jadi dia harus diklarifikasi dulu. Kenapa dia ditegur ya. Nah tentunya teguran-teguran tadi bukan juga teguran menghukum gitu ya. Jadi lebih teguran membina. Kamu jangan gini ya, kamu sebaiknya begini ya. Nah dan lain sebagainya lah. Misalnya buang sampah sembarangan ya. Nah buang sampah sembarangan itu kan ditegur, tolong dong jangan ini. Nah terus coba dia ambil sampahnya, masukkan ke tempat sampah misalnya ya. Jangan buang tempat sampah itu lagi ya. Sebenarnya itu kan makna-makna dari kehidupan ya, bahwa Islam itu jaga kebersihan. Kok di Singapura yang bukan orang Islam bisa rapi, kok kita yang sekolah Islam tapi kurang gitu dan lain sebagainya. Termasuk juga tegur kalau dia tidak melakukan salim lah misalnya kalau ditegur. Bukan kita minta disalim gitu ya. Justru yang berhak paling disalim itu oleh orang tuanya. Yang paling berhak. Kita hanya memberikan pengajaran agar dia itu bisa melakukan itu untuk siapapun. Untuk ayahnya, kakeknya, omnya, semua ya kakaknya gitu. Jadi sudah harus dibiasakan. Ya. Kemudian ketika ada masalah, nah ini sebaiknya orang tua berdialog ya. Nah, jadi bukan misalnya menyalahkan guru atau menyalahkan komdis misalnya. Jadi pelajari dulu permasalahannya. Nah jadi semua itu sudah berdasarkan data, fakta,
fakta, bukti gitu ya, rekaman gitu, semuanya tuh udah ada. Jadi bukannya kita itu memberikan sesuatu pembinaan itu bukan karena dendam atau marah, sama sekali tidak. Jadi betul-betul karena pembinaan. Sehingga kita perlu betul-betul mengembangkan komunikasi yang baik agar bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga kita melihat juga kasusnya seperti apa, dan juga kita juga berusaha semaksimal mungkin agar juga anaknya juga jangan sampai juga terlalu terdampak dari hukuman itu ya. Kita mencoba ya. Karena juga ada aturan dari dinas pendidikannya ya, juga kita juga ada dari kita, sehingga kita mencoba menangani dengan baik. Jadi intinya kita perlu dukungan dari orang tua ya, yang dampaknya paling besar dan juga paling tahan lama ini bagi tumbuh kembang karakter anak ya. Karena dari orang tua yang sudah mendidik, insya Allah akan lebih masuk ke hati nurani dari anak itu. Oke, saya tuh yakin banget nih Pak ya, kalau saya lihat nih Pak ya, kedekatan antara sekolah dengan orang tua itu, khususnya komite itu sangat mesra nih Pak. Betul ya Pak ya? Kita berapa bulan sekali Pak suka ada ini Pak, pertemuan sama komite Pak? Dengan komite paling tidak 6 bulan sekali. 6 bulan Tapi sekali. kalau memang dibutuhkan 3 bulan juga bisa. 3 bulan juga Atau bisa. mungkin lebih cepat juga bisa. Iya. Sesuai dengan inilah, kalau misalnya ada guru yang keluar, guru yang berhenti atau lain sebagainya, atau ada masalah-masalah apa, hari besar mungkin kita juga terus berkomunikasi, atau dengan acara-acara besar juga kita komunikasi terus dengan komite. Iya, berarti bisa dibilang kedekatan kita, komunikasi kita sama orang tua itu sangat dekat ya Pak ya. Ya, jadi ya buat ayah bunda nih yang mau memasukkannya ke sini, insya Allah komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua di rumah itu tidak terputus ya Pak ya. Tidak terputus dan selalu ada update dari pihak sekolah juga gitu kan. Bahkan sekelas menu makanan pun ya Pak ya. Sekelas menu makanan pun itu kita laporkan, betul ya Pak ya? Karena kita pengen orang tua di rumah tuh tahu anaknya makan apa sih hari ini, gitu ya Pak ya? Biar menghilangkan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka anaknya kelaparan atau anaknya nggak makan ya. Biasa orang tua Pak ya, namanya juga orang tua. Nah, kalau Bapak melihat nih Pak ya, jika anak ICMS nih Pak dalam 10 sampai 15 tahun ke depan nih Pak ya. Kalau kita bicara soal kualitas yang harapan kita lah Pak ya, buat alumni kita nih Pak, kira-kira apa nih Pak yang harus ada pada alumni-alumni kita di 10 sampai 15 tahun yang akan datang, Pak? Iya. Jadi sebenarnya kita kan sekolahnya Insan Cendekia Magnet School yang juga di bawah binaan ICMI ya. Dan di kita itu sebenarnya dengan ada boarding school. Nah, jadi kita berharap lulusan ICMS ini menjadi pribadi yang berintegritas ya, mandiri, tahan uji ya, punya arah hidup ya, kemudian berani bertanggung jawab. Nah, kemudian juga layak dipercaya oleh masyarakat ya. Jadi anak-anak ini kan setiap Jumat bikin program Jumat Berkah gitu ya. Kemudian juga kita berharap membina karakternya tuh jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan jangka pendek, nah, terus kita bina agar secara jangka panjang dia baik. Ya, jadi kita berharap kualitas dari keputusan seseorang itu tidak diawasi begitu saja. Kemudian selanjutnya mungkin terkait dengan ini ya kita berharap semuanya menjadi lebih baik lah. Ya. Gitu. Pak, kalau ini kita kacamatanya agak umum nih Pak ya. Kita agak umum nih Pak. Bapak melihat pendidikan nih Pak ya. Ya, Bapak melihat pendidikan, arah pendidikan hari ini nih Pak ya. Ini apa sih Pak? Ada nggak kekhawatiran terbesar nih? Ya mungkin Bapak selaku pemimpin sekolah juga dan selaku mungkin orang tua juga Pak, gitu kan. Ya, jadi kacamata Bapak melihat arah pendidikan hari ini itu kekhawatiran seperti apa? Melihat nih Pak, mohon maaf nih Pak ya. Kalau kita di sosial media mungkin Bapak pernah lihat berseliweran tuh anak-anak yang SMP, SMA belum bisa baca, menghitungnya masih susah gitu. Ditanya negara ini nggak tahu di mana gitu-gitu Pak. Pengetahuan umum yang dasar tuh malah mereka nggak tahu. Nah, itu apakah ada kekhawatiran seorang Pak Husein Pak? Iya, itu kekhawatiran kita semua ya. Tapi untuk di ICMS ini, alhamdulillah dengan usaha bersama, setiap tahun kita bisa meluluskan 100% siswa di ICMS ini masuk perguruan tinggi
negeri ya. Bahkan ada juga yang dari perguruan tinggi negeri dia masuk ke perguruan tinggi di negeri di luar negeri ya. Iya, Nah, ini menjadi catatan kita untuk terus mempertahankan upaya ya, walaupun target kita tidak 100%, tapi target kita sebenarnya cuma 75% masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi alhamdulillah kita dapat di tahun-tahun ini adalah 100% dan itu kita harus pertahankan. Tentunya kita akan terus perkuat tadi dengan program-program unggulan yang ada di ICMS ini ya. Jadi kita program unggulannya adalah masalah adab, akhlak, tahsin, coding ya, kecerdasan artifisial, kemudian juga entrepreneur, kemudian juga kita pengembangan bahasa ya, kita ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab ya. Kita juga ada program public speaking, ada program TOEFL ya. Jadi dan juga kita punya program klub bidang studi, kemudian juga ada optimik ya, optimasi akademik ICMS, yaitu untuk membantu yang akan ke perguruan tinggi. Dan juga kita punya program kerjasama. Jadi untuk anak-anak misalnya yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi A, B, C ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita sudah ada tim untuk mengembangkan kerjasama untuk perguruan tinggi tertentu itu, apakah itu luar negeri, dalam negeri, apakah itu sekolah kedinasan dan lainnya. Jadi kita membantu. Dan untuk bidang IT, kita mengembangkan program Edutopia ya, untuk LMS Learning Management System yang sudah nanti menggunakan AI. Nah, jadi semuanya kita optimalkan menggunakan sistem digital di ICMS ini. Karena di ICMS ini semua sudah menggunakan internet, kemudian juga di kelasnya juga ada TV dengan ukuran besar. Mungkin itu. Ya, oke. Dengan banyaknya metode pendidikan yang sudah mulai ke arah digital sampai hari ini Pak ya, kan udah berubah nih Pak ya zaman nih Pak ya, perkembangan zaman sudah mulai berubah, tuntutan kebutuhan zaman juga sudah mulai berubah gitu kan Pak ya, kurikulum pun yang dulunya seperti apa sekarang seperti apa pun berubah gitu Pak. Nah kalau kita bisa sebutkan satu nilai nih Pak, atau satu atau dua nilai yang mungkin nilai pendidikan nih Pak, yang nggak bisa ditawar Pak, ini harus ada nih, walaupun zaman udah berubah, kurikulum udah berubah, orang tua tuntutannya udah berubah kepada anaknya. Tapi apakah ada satu nilai atau satu atau dua nilai yang ini harus ada nih, walaupun semuanya sudah berubah? Oke, baik Kang Faldo, kurikulum itu dari waktu ke waktu terus berubah ya. Dan kita sebagai pelaksana tentu harus mengikuti itu. Tapi ada nilai-nilai yang tidak bisa ditawar. Adalah tadi adab, akhlak, ya, kejujuran dan tanggung jawab. Nah, itu dari anak-anak itu kita harus terus kita bina ya. Nah, jangan sampai anak kita pinter tapi tidak beradab, tidak berakhlak, tidak jujur ya. Sehingga yang nanti repot adalah anak itu sendiri, orang tuanya dan juga masyarakat. Oke. Ya, kalau dari Bapak nih Pak, kita minta pesan nih Pak, satu pesan nih Pak untuk orang tua gitu Pak ya, yang sedang mungkin hari ini tuh memilih boarding school Pak untuk anaknya ya Pak ya. Apa pesan buat orang tua Pak? Pesan ya. Jadi kita berharap di ICMS ini tidak hanya disiapkan untuk lulus ya. Dan juga tidak disiapkan untuk masuk PTN ya, tapi juga bagaimana dia mempunyai adab, akhlak, karakter, tanggung jawab yang baik ya, sehingga sekali lagi kita tidak hanya ingin dia pintar masuk universitas tertentu, tetapi dia menjadi tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai makna. Kemudian kita berharap dengan semua ini akan membentuk manusia yang utuh di ICMS ini, sehingga juga diharapkan dia 100% lulus di ICMS dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi PTN ya. Kemudian juga berbasis
nilai-nilai yang baik ya untuk mereka, disiplin yang baik, akhlak yang baik, proses pembentukan karakter yang baik di ICMS ini. Demikian. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah banyak ngobrol ya. Baik, terima kasih Kang Faldo. Saya di sini dan sharing-sharing ya, Siap. ke teman-teman di rumah, ke para orang tua, ke calon murid bahkan ya, yang calon orang tua, siswa kita juga yang sedang menonton mungkin ya hari ini. Terima kasih banyak atas insight-nya Pak sebagai seorang pemimpin ya yang sudah memimpin Insan Cendekia Magnet School sampai hari ini gitu Pak ya. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak nih Pak, kita akan terus jadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya, dan banyak Dan ekspektasi. perlu dukungan dari semua pihak. Ya, amin Pak. Termasuk juga dengan komite ya, dengan orang tua siswa semuanya lah, kita harus saling bersama. Ya, oke, baik. Semoga teman-teman bisa memetik hikmah dari obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Husein atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa lagi di ruang BK episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia.